Halo Bapak Ibu Guru Hebat, peserta PPG tahap 2 tahun 2025 di mana saja kalian berada. Kembali lagi bersama saya di video kali ini. Di video saya sebelumnya itu saya sudah menjelaskan tentang cara membuat jurnal ya, jurnal pembelajaran sosial emosional yang tentunya jurnal tersebut sudah berhasil tervalidasi ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat warna hijau. Dan khusus di video kali ini saya akan membahas tentang jurnal filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Kita akan buka, kita scroll ke bawah Bapak Ibu ya. Dan di sini ya kita lihat di cover ya. Oke, saya perbesar terlebih dahulu ya. Seperti biasa di bagian cover itu saya menambahkan logo kurikulum Merdeka dan juga logo LPTK saya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa ya untuk menambahkan logo-logo seperti ini ya. Setelah itu di bagian judul itu saya buat jurnal pembelajaran filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Bapak Ibu silakan menyesuaikan. Lalu untuk di cover juga saya menambahkan pas foto yang berlatar merah. Tentunya foto pas foto terbaru ya. Lalu ada nama lengkap beserta gelar dan NPM. Setelah itu kita tambahkan juga ya di bagian cover itu yang bagian bawah kita tambahkan nama LPTK kita ya. Lalu di bagian di halaman kedua itu kita masuk ke judul ya, pendidikan nilai. Kita tambahkan judul bagian atas pendidikan nilai. Lalu kita jabarkan ya, apa itu pendidikan nilai. Nah, ini penting. Jadi Bapak Ibu silakan menyesuaikan ya. Boleh juga mengikuti yang punya saya ini ya. Tapi tentunya Bapak Ibu harus ketik sendiri. Oke. Ini penjabaran di apa itu pendidikan nilai ini kurang lebih 7 paragraf ya. Sedikit saja Bapak Ibu. Lalu di bagian B itu mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Ini juga banyak juga ya di internet, Bapak Ibu silakan cari referensinya. Lalu di bagian C itu ada peran dalam pendidikan nilai ya. Peran dalam pendidikan nilai. Oke, lalu di bagian D itu ada kode etik guru. Sebagai guru profesional tentunya kita harus mematuhi kode etik guru. Oke, lalu ini secara umum isi kode etik guru mencakup aspek penting. Ya. Berikut yang pertama itu tanggung jawab terhadap peserta didik, lalu tanggung jawab terhadap orang tua atau wali, tanggung jawab terhadap rekan sejawat, tanggung jawab terhadap sekolah dan pimpinan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Oke, lalu bagian E, implementasi pendidikan nilai di SD Esteramia. Nah, ini Bapak Ibu silakan ganti dengan lembaga pendidikan Bapak Ibu ya, nama lembaga pendidikan Bapak Ibu atau nama sekolah Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini implementasi pendidikan nilai dan di SD ya, di sekolah tempat saya mengajar. Oke, di sini kita jabarkan juga ya. Lalu di bagian aksi nyata ya, bagian F aksi nyata. Nah, ini saya tambahkan dengan gambar gitu ya. Oke. Gambar seperti ini Bapak Ibu silakan menyesuaikan ya. Lalu ada aksi nyata pendidikan nilai. Nah, ini aksi nyata untuk sekolah, lalu untuk siswa dan untuk diri ya, untuk diri kita sendiri. Itu aksi nyatanya. Lalu di bagian refleksi kerangka 4F ya. Ada fakta, feelings, findings, future ya. Dan yang berikutnya itu ada refleksi kerangka lampu lalu lintas. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa cek di internet ya, banyak ya. Oke. Setelah itu di bagian terakhir ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini bebas, Bapak Ibu bisa mengambil dokumentasi bersama siswa ya, atau bersama rekan sejawat atau bersama kepala satuan pendidikan juga tidak masalah. Oke, jadi ini di halaman yang ke-10 ya, di halaman ke-10 ini umpan balik rekan sejawat. Nah, untuk umpan balik rekan sejawat ini juga penting Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan pilih, minta 2 orang atau 3 orang untuk dijadikan dokumentasi umpan balik rekan sejawat ya. Oke Bapak Ibu, jadi untuk jurnal
pembelajaran sosial emosional yang sudah saya buatkan di video sebelumnya itu hanya 7 halaman. Sedangkan di jurnal filosofi pendidikan nilai ini ada 10 halaman Bapak Ibu. 10 halaman. Oke, Bapak Ibu, jadi cukup sekian video singkat dari saya terkait bagaimana cara menyusun jurnal filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.